Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Swastika, NPM 080, kelas A analisis multivariat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, yang pertama saya akan membuka Excel untuk memberitahu bahwa data yang telah saya dapatkan itu uh, data kuesioner itu memiliki maksudnya berjumlah 120 dari 120 responden yang saya dapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas. Yang pertama kita harus buka aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ke analyze, lalu ke correlate, selanjutnya ke bivariate. Nah, cara menguji validitas itu kita masukkan X1 variabelnya itu X1 sampai X5 dan kualitas layanan, lalu kita klik OK. Inilah hasil correlationnya. Jadi hasilnya itu dilihat dari percent correlation. Jika hasilnya itu lebih dari 0,3 dikatakan dikatakan itu valid. Sedangkan di sini itu dari hasilnya itu dari data X1, X2, X3, X4 dan X5 itu lebih dari 0,3. X1-nya itu 0,7, X2-nya 0,8, X3-nya 0,8, X4-nya 0,7 dan X5-nya itu 0,7. Tuh. Selain itu bisa dilihat juga dari sig-nya. Sebuah variabel dikatakan memiliki hubungan jika memiliki nilai sig di bawah 0,5. Dapat dilihat juga sig-nya itu dari X1, X2, X3, X4, X5 itu di bawah 0,5 semua. Di sini terteranya 0,01. Jadi dapat dikatakan ini tuh valid. Dan tujuan dari uji validitas ini berfungsi untuk menguji apakah data yang kita input itu bersifat valid atau tidak. Cara untuk mengetahuinya ada hubungan atau tidak harus melakukan analisis korelasi dengan metode percent correlation yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Ini kita tutup dulu, lalu kita buka analyze, selanjutnya ke scale, lalu ke reliability analyze. Setelah itu kita masukkan X1 sampai X5 nya dan kita beri tulisan kualitas layanan, lalu kita klik OK. Dan inilah hasilnya itu kita lihat di reliability statistik, itu ada di bawah sini. Kita lihat di Cambridge alpha-nya. Instrumen dikatakan mempunyai reliable tinggi jika nilai Cambridge alpha lebih dari 0,7 dan mendekati 0,9. Semakin tinggi serta memiliki nilai toleransi senilai 0,6. Sedangkan di sini tertera Cambridge alpha dari data saya itu 0,8. Jadi dapat dikatakan instrumen itu memiliki reliable karena lebih dari 0,7. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Yang tadi kita tutup, kita ganti ke uji asumsi klasik. Yang pertama kita klik analyze, lanjut ke regression,
lalu ke linear. Nah, yang perlu kita masukkan di sini itu agak berbeda. Jadi, yang pertama itu kita masukkan kualitas layanan dan promosi itu di blok 1 of 1 atau blok 1 of 1. Sedangkan dependennya itu kepuasan pelanggan. Kita masukkan di dependen. Selanjutnya, kita klik statistik, kita setting dulu. Kita klik ke linearity diagnostiknya dan Durbin Wassermann, lalu continue. Selanjutnya kita klik juga plots-nya, kita setting. Zepred ini kita masukkan ke X dan spreadsheet-nya itu kita masukkan ke Y, dan histogram dan normal probability plots-nya kita centang juga, lalu kita klik OK, dan inilah hasilnya. Hasilnya itu kita lihat dari sini. Koefisiens itu, oh ya, sebelumnya saya mau jelaskan juga. Jadi uji ini itu berguna untuk menguji apakah model regresi linear berganda sudah sesuai atau tidak. Berdasarkan data yang saya punya, itu terdapat 2 variabel X dan 1 variabel Y. Ada 4 uji asumsi, yaitu uji normalitas, uji heterokedisitas, dan uji multikolinearitas, dan uji korelasi. Itu yang tadi sudah saya kasih tahu langkah-langkahnya. Selanjutnya itu uji normalitas itu memenuhi normalitas jika data berbentuk lonceng. Jika ada beberapa data yang masih keluar, berarti normalitas data masih diragukan dan perlu diuji lebih dalam. Itu dapat dilihat di sini, di histogram. Jadi data ini berbentuk lonceng, namun tidak sempurna karena masih ada banyak data yang keluar. Gitu. Kita perlu uji lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini juga terlihat dari data, apakah datanya itu tuh lurus atau enggak. Jadi titik-titiknya ini tuh harus lurus dan sejajar. Sedangkan dari data yang saya miliki ini tidak sejajar dan tidak lurus. Jadi dapat dikatakan data ini tuh belum valid atau tidak valid. Perlu diuji ulang untuk melihat kevalidannya itu benar atau tidak, karena data ini masih diragukan. Selanjutnya kita lihat di uji heterokedisitas. Itu kita lihat di scatter plotnya. Kalau tidak membentuk pola tertentu, itu dapat dikatakan data scatter plotnya itu lolos dari uji hetero. Tapi dari data yang saya miliki ini, ternyata hasilnya itu masih diragukan karena membentuk pola tertentu dan tidak menyebar dengan sempurna. Tuh. Selanjutnya, di sini tuh saya mau menjelaskan bagaimana cara melihat analisis multikolinearitas. Multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel independen. Langkah untuk melihatnya adalah dari nilai tolerance lebih dari 0,1 dan V-nya itu kurang dari 3. Itu kita bisa lihat di ini, confidence coefficients. Nah, ini kan nilainya lebih dari 0,1 dan V-nya itu
kurang dari 3. Dapat dikatakan autokorelasi ini sebuah persamaan tidak memiliki autokorelasi karena Durbin Weston berada di antara 2 sampai 3. Ya pokoknya selanjutnya di sini analisis regresi organda. Analisis ini tuh dilakukan jika variabel independen lebih dari satu, karena semakin banyak variabel semakin bias sifatnya. Yang pertama kita klik analyze, buka SPSS, kita klik analyze, lanjutnya ke regresi, lalu ke linear, kita reset, masukkan variabel kualitas layanan itu di blok 1 promosi di blok 1 dan kepuasan pelanggannya itu di dependent. Dan kita lihat, oh ya, statistiknya juga dari dulu. Kalau linearity diagnostika di checklist, Durbin Weston di checklist, lalu continue, dan plot saya ini X saya ini diisi dengan Z-Rate dan Y-nya ini diisi dengan spreadsheet. Lalu histogram dan normal probability plot saya itu di continue. Lalu klik OK. Kita lihat R-square-nya menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 42,4% dan sisanya itu 57,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Ini 42,4% ini tuh udah dibulatkan ya, karena di sini kan 0,4. Kalau dipersenkan kan berarti 42,4% gitu. Dan 57,6% sekiannya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Terkait dengan Durbin Weston ini, itu berada di antara 2 hingga 3 Durbin. Ini dikatakan normal. Selanjutnya itu ada uji F, yang dimana uji F ini itu ada di ANOVA, yaitu uji yang bersifat simultan atau serentak, yaitu ketika semua variabel X mampu mempengaruhi variabel Y dikatakan berpengaruh simultan jika sig kurang dari 0,05. Dan terbukti sig di sini itu kurang dari 0,05 karena hasilnya itu 0,01. Dikatakan tidak berpengaruh, tidak simultan gitu. Selanjutnya ke uji parsial atau uji T. Uji parsial atau uji T ini menguji apakah masing-masing variabel X mempengaruhi variabel Y. Dikatakan berpengaruh secara parsial jika sig kurang dari 0,05 dari semua variabel X. Kita cari mana yang berpengaruh secara parsial semua variabel X signifikan di bawah 0,05. Itu ada di sini. Kita ceknya di coefficients. Nih di coefficients ini persamaan regresi diambil dari nilai konstanta B. Ini konstanta B ini ditambah nilai berpengaruh. Jadi ini tuh dijumlah. Yang nanti menghasilkan ya pokoknya itu ini dijumlah. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.